lalu pada saat demonstrasi. Dan saudara, kita lanjutkan perbincangan kami. Di studio sudah ada Mbak Afu dan tadi kita sudah tersambung di saluran daring bersama dengan Pak Trubus. Kita berbicara juga Mbak Afu mengenai tensi yang ada di masyarakat. Saya rasa secara umum memang tensi itu masih ada di beberapa daerah, namun memang pemerintah nampaknya sudah menurunkan operasi-operasi untuk berpatroli dan tentu untuk menenangkan massa. Nah, pertanyaan saya Mbak Afu, bagaimana dari teman-teman aktivis, teman-teman penggagas ini bisa tetap membiarkan agar tuntutan ini tetap hidup begitu, tidak hanya di media sosial namun secara umum di ruang publik, supaya tuntutan ini memang bisa dilaksanakan ya dari jangka panjang, jangka pendek sampai yang jangka menengah tadi. Iya, betul. Jadi sangat penting untuk kami istilahkannya menjaga temperatur ya. Jadi temperaturnya itu harus pas supaya perubahan bisa terjadi gitu kan. Karena memang kalau kemarin bisa terlalu panas, meledak-ledak, akhirnya berujung pada kekerasan dan korban nyawa gitu. Tapi kalau ini kemudian menyurut dan hilang, maka tidak ada pressure nih untuk pemerintah bisa melakukan itu. Maka kita harus jaga yang pas. Nah, kami dari mungkin kami sebutnya kolektif mungkin ya, kolektif 17+8 ingin membawa ini ke ruang offline gitu. Jadi dari yang sudah cukup ramai secara online, kami hari ini barusan saja sudah mengirimkan surat resmi ke pimpinan DPR. Jadi dengan surat resmi dan daftar organisasi atau kolektif yang terlibat di belakangnya juga sudah dilengkapi di suratnya, dan kami tunggu respon dari mungkin kami mulai dari DPR dulu memang gitu ya, dari apakah itu pimpinan DPR, ketua DPR atau para ketua fraksi yang ada yang bisa merespon atau berkenan untuk merespon bertemu gitu. Karena dari kemarin excuse-nya itu kan para pendemo tidak mau ditemui secara langsung misalnya, atau para pendemo hanya ingin di luar tapi tidak mau masuk. Nah, sekarang kita pastikan tidak ada excuse gitu, karena kita memang dengan damai menulis permintaannya apa, kita kirimkan secara formal juga sesuai dengan prosedur yang dibutuhkan. Tapi kalau di titik ini tetap belum direspon gitu ya untuk bisa, sebenarnya bukan hanya audiensi sih, audiensi itu satu hal ya, bisa bertemu itu satu hal, tapi kami sebenarnya di titik ini bukan tentang audiensinya, tapi dilakukan nggak permintaan atau tuntutan yang kami taruh ini gitu. Jadi kami berharap keluar dari layar-layar kita mulai tadi coba bertemu dengan para pimpinan di DPR maupun mungkin yang lainnya ya, yang juga harus dihubungi dan diajak audiensi. Tapi juga yang lebih penting, saya kira ini jadi ruang baru, momentum baru untuk para masyarakat sipil untuk berkonsolidasi. Jadi selama ini masyarakat sipil perjuangannya cukup masing-masing berdasarkan isu, tapi tidak sebagai gerakan sosial yang menyeluruh gitu. Kami merasa momentum dari apa yang terjadi seminggu ini tuh menjadi ruang untuk kita put aside dulu isu-isu kita yang berbeda, mungkin ada yang isunya perempuan, isunya lingkungan, isunya ekonomi, apapun itu, tapi kita bersatu karena ada level krisis baru nih gitu yang harus kita respon bersama-sama sebagai masyarakat sipil. Oke Mbak Afu, kalau yang kita lihat juga dari tuntutan yang harus diselesaikan pada minggu ini masih cukup banyak. Menurut Anda sudah ada yang checklist atau seperti apa? Kemarin ketika Pak Presiden Prabowo melakukan press conference ya, sempat dibahas atau ada himbauan kepada para pimpinan politik untuk melakukan memproses lah anggota-anggota DPR-nya yang bermasalah, kemudian juga diajak dialog katanya. Mari yang mau dialog, mari dialog. Nah, itu kita tunggu kelanjutannya, siapa yang diajak dialog, terbuka atau tidak, apakah mewakili tuntutan yang rakyat mau atau setidaknya mewakili berbagai golongan berbeda gitu. Tapi yang yang lebih urgent itu sebenarnya yang berkaitan dengan kekerasan dari aparat ini ya, yang kami lihat malah tadi malam kalau ada video yang beredar, tapi silakan diverifikasi lagi juga, masih ada tindakan-tindakan kekerasan oleh aparat, yang itu adalah salah satu permintaan atau tuntutan utama yang kami taruh di situ, tapi sepertinya belum dipenuhi oleh Presiden. Oke, yang menjadi prioritas kekerasan dari aparat yang belum kunjung juga bisa di-checklist Mbak Afu. Pak Trubus, saya yakin juga tadi Anda sudah mendengar beberapa pernyataan dari Mbak Afu. Nah, yang menjadi